Solihan Marsuko. Hadir, Bu. Nurfadila Mirdad. Hadir, Bu. Nirwana. Hadir, Ibu. Nurhalimah Kusadia. Hadir, Ibu. Fitriani. Hadir, Ibu. Semuanya hadir ya. Hadir, Bu. Oke, baik. Nah, ada yang mengingat pembelajaran kita minggu lalu? Kalimat apa? Kalimat narasi. Ya. Bagian tema, awal, tengah, dan akhir. Ya, betul sekali. Jadi kalimat naratif tersebut ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Kalimat SPOK. Ya, betul sekali. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai kalimat tunggal SPOK. Nah, sebelum lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik mampu menentukan unsur SPOK pada contoh kalimat yang diberikan. Kemudian yang kedua, menganalisis dan memperbaiki kalimat yang belum tepat pada SPOK-nya. Kemudian yang ketiga, menyusun kalimat dengan pola SPOK secara berkelompok sesuai konteks kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak hari ini sudah membantu orang tuanya di rumah? Sudah. Nah, ada yang bisa menceritakan dalam bentuk kalimat apa yang telah dilakukan? Satu kalimat, Ibu. Iya, satu kalimat. Saya. Silakan Soliha. Jadi, Ibu, saya tadi membantu Ibu membereskan kamar waktu aku tidur. Berarti Soliha membantu Ibu membersihkan Kamar. kamar. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalimat tunggal atau SPOK. Nah, jadi kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu subjek dan satu Predikat. sehingga menyampaikan satu informasi utama. Jadi kalimat tunggal itu tidak hanya subjek dan predikat saja, melainkan bisa ditambahkan dengan kalimat Objek dan keterangan sekali. Nah, kita masuk pada struktur kalimat tunggal, yaitu SPOK. Jadi simbol dari subjek itu adalah S. Betul. Kalau predikat P. kalau objek O. dan kalau keterangan K. betul sekali. Hebat-hebat ya, semuanya sudah tahu. Nah, sekarang kita masuk pada subjek. Jadi, subjek merupakan pelaku atau orang yang melakukan aktivitas atau tindakan tertentu dalam sebuah kalimat. Apa subjek itu apa? Pelaku. Betul sekali. Nah, subjek itu merupakan unsur pokok yang wajib ada dalam sebuah kalimat. Karena kalau tidak ada subjeknya itu kalimatnya tidak Lengkap. ya, betul sekali, tidak lengkap atau tidak rampung. Nah, contoh subjek itu dapat berupa nama panggilan orang, kelompok, hewan, atau tumbuhan dan lainnya. Nah, di sini ada contoh subjek dalam kalimat. Adi senang bermain bola sepulang sekolah. Ada yang tahu subjeknya apa? Adi. Ya, betul sekali. Jadi subjeknya adalah Adi. Semuanya sudah paham mengenai subjek? Paham. Oke, sekarang kita masuk pada predikat. Jadi, predikat itu merupakan bentuk tindakan yang dilakukan oleh subjeknya. Jadi, misalnya itu bermain, belajar, makan, dan aktivitas lainnya. Umumnya, predikat berbentuk kata kerja, tetapi dalam
sifat. Nah, predikat itu apa tadi? Kata kerja. Tindakan. Tindakan dari Pelaku. atau Subjek. tindakan. Nah, contohnya, ibu memasak rendang di dapur. Ada yang tahu apa predikatnya? Saya. Ya, silakan Gila. Memasak. Ya, betul sekali. Jadi, memasak itu adalah predikat karena memasak adalah tindakan dari Pelaku. atau Ibu. Ya, betul sekali. Sudah paham mengenai predikat? Paham. Oke, sekarang kita beralih ke objek. Nah, objek ini merupakan unsur kalimat yang dideskripsikan sebagai sesuatu atau seseorang yang dikenakan tindakan oleh subjek. Jadi, subjek ini intinya adalah sasaran tindakan. Sasaran dari tindakan yang dilakukan oleh subjek. Nah, objek dapat dikatakan sebagai keterangan yang berkaitan dengan predikat, sama seperti subjek. Objek merupakan kata apa? Kata Benda. Objek itu apa tadi? Benda. Sasaran. Sasaran yang dikenakan tindakan oleh subjek. Sasaran dari tindakan yang dilakukan oleh subjek. Sasaran Nah, tindakan. contohnya, Doni belajar bahasa Indonesia. Nah, ada yang tahu objeknya itu apa? Ya, silakan Soliha. Ya, betul sekali. Jadi, objeknya adalah bahasa Indonesia. Sudah paham mengenai objek? Paham. Baik, kita beralih ke keterangan. Nah, keterangan adalah kalimat yang digunakan sebagai pelengkap. Jadi, keterangan ini bisa dikatakan itu opsional. Boleh ada, boleh tidak ada. Nah, contoh keterangan dalam kalimat adalah anak-anak senang bermain layangan di lapangan sore hari. Nah, ada yang bisa tunjukkan mana keterangan pada contoh kalimat tersebut? Oke, Ibu tunjuk yang belum ya, silakan yang di depan yang mana? Di lapangan, Ibu. Nah, di lapangan. Ada lagi satu. Ya, Fitri. Sore hari. Nah, itu merupakan. Jadi pada contoh kalimat ini menggunakan dua Keterangan. saja. Keterangan Waktu dan keterangan tempat. Oke, betul sekali. Jadi sudah paham ya? Paham. Oke, sekarang anak-anakku, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita SPOK yang belum dipahami? Sudah paham Ibu. Anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan ya mengenai kalimat tunggal SPOK. Sekarang Ibu mau kasih tugas. Jadi sebelum itu Ibu akan bagi kelompoknya. Yang di depan itu kelompok 1, yang di belakang kelompok 2. Oke, sekarang setiap kelompok itu silakan membuat 3 kalimat SPOK. Nanti dijelaskannya dan kelompok lainnya menanggapi. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, ayo. Berapa, Ibu? 3 kalimat. Bisa Supaya ada yang ditanggapi. memancing. Bisa, di skip dulu. Bisa ikan sore hari. Bentar, bentar. Oke, ada yang sudah? Sudah. Oke, kelompok 1 sudah? Sudah. Udah. Oke, siapa yang duluan mau Kelompok 2. bacakan? Oke, kelompok 2. Oh, saya mau. Baca Kakak. semua dulu ya 3 kalimatnya. Bacakan semua 3 kalimatnya. Nanti ditanggapi oleh kelompok 1. Kakak menyapu teras setiap pagi. Adik menyiram bunga setiap hari. Lisa memancing kemarin. Bagaimana? Kelompok 1 tanggapannya? Nomor 3, memancing apa? Tidak ada objek. Ya. Jadi, Oh iya Halimah. Salah satu. Objeknya. tidak Jadi salah, tapi kurang tepat karena tidak ada objeknya. Jadi silakan ditambahkan objeknya. bisa memancing ikan kemarin. Iya, betul sekali. Ada tanggapan lagi? Bisa memancing di sungai.
Arela membantu ibu pedagang sayur. Ani berkendara atau mengendarai. Ani mengendarai di lapangan. Sahra membantu ibu memasak di dapur. Bagaimana kelompok 2? Ya. Ada yang ingin ditanggapi? Kedua ibu, yang Ani mengendarai. Ani tidak tahu mengendarai apa. Nah, betul. Dan Jadi objeknya. kurang objeknya, sama tadi seperti kelompok 2 kurang juga objeknya. Jadi harus dibagi jelas ya. Ani mengendarai sepeda di lapangan. Ya, betul. Oke, Ibu rasa semuanya sudah paham ya mengenai materi kita hari ini. Sudah. Oke, kasih aplaus dulu untuk kita semua. Sabar ya. Oke, jadi kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat, tapi bisa ditambahkan oleh objek dan keterangan. Nah, adapun unsur-unsur dari kalimat tunggal itu adalah SPOK. Subjek adalah pelaku, predikat adalah tindakan, objek adalah sasaran tindakan, dan keterangan itu ada keterangan waktu, tempat, dan lain sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi untuk memperjelas materi kita pada hari ini? Sudah paham? Paham. Oke, sekarang Ibu mau bagikan dalam KBD-nya untuk dikerjakan di rumah. Jadi di sini ada petunjuknya ya, jadi silakan dibaca baik-baik. Oke, silakan dibaca dulu. Ada yang mau ditanyakan? Bisa tanya sama mama, Bu? Iya boleh, silakan bertanya dengan mamanya. Bisa dibantu kakak ibu? Iya bisa. Oke, ada lagi? Tidak. Oke, sekarang kumpulnya itu ya minggu depan ya. Ya ibu. Oke, sekarang Ibu mau satu orang menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa? Iya, dapat bintang 3. Ada yang bisa? Oke, Dila. Jadi hari ini kita belajar tentang kalimat tunggal SPOK. S itu subjek, P itu predikat, O itu objek, dan K itu keterangan. Subjek itu pelaku, T itu tindakan, O itu sasaran tindakan, K itu keterangan. Keterangan atau pelengkap. Terus contohnya itu saya membantu ibu memasak di dapur. Saya itu subjek, membantu itu predikat, ibu itu objek, di dapur itu keterangan. Oke, baik. Ibu kasih bintang 3 ya untuk Dila. Beri tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak, Ibu rasa sudah cukup pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan tadi dapat anak-anak pahami dengan baik. Oke, sebelum menutup pembelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin temannya doa sebelum pulang. Kita